Halo semuanya, rekan-rekan mahasiswa hukum dan para pembelajar hukum online, selamat bergabung dalam sesi pembahasan kita kali ini. Materi ini disusun dengan sentuhan akademik oleh Ibu Syarifah Nurisiska untuk mendalami inti dari mata kuliah hukum perbankan, khususnya tentang jenis dan operasional bank. Tesis utama kita hari ini cukup sederhana, tapi sangat mendasar. Bank itu bukan cuma berangkas raksasa tempat kita menyimpan uang. Lebih dari itu, bank adalah urat nadi perekonomian kita yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi yang sangat vital. Nah, biar lebih terstruktur, ini adalah 5 poin utama yang bakal kita bedah hari ini. Mulai dari esensi bank sebagai intermediasi, melihatnya dari perspektif doktrin sarjana hukum, mengupas landasan undang-undang dan KUH Perdata, masuk ke asas operasionalnya, dan terakhir kita tutup dengan daftar pustaka. Oke, kita mulai dengan bagian pertama, esensi bank sebagai intermediasi, di mana kita akan menganalisis definisi dasar dari hukum perbankan. Kalau kita bicara soal legalitas menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dalam hukum bisnis, pedomannya sudah pasti regulasi. Coba kita lihat pasal 3 Undang-Undang Perbankan nomor 10 tahun 1998. Di situ jelas disebutkan kalau bank itu punya fungsi ganda. Ibaratnya, bank ini bertindak sebagai jembatan. Jembatan yang menghubungkan pihak yang lagi kelebihan dana dengan pihak-pihak yang sedang sangat membutuhkan dana. Jadi, ini bukan sekedar memindahkan uang dari satu kantong ke kantong lainnya ya. Ini adalah detak jantung yang bikin mesin perekonomian kita terus hidup. Secara epistemologis, intermediasi ini jauh melampaui transaksi bisnis perdata biasa. Bayangin aja, dana simpanan masyarakat disalurkan menjadi kredit modal kerja buat membangun sebuah pabrik lokal. Pabrik itu kemudian bisa buka lapangan kerja baru yang otomatis akan meningkatkan daya beli orang-orang di sekitarnya kan? Nah, undang-undang secara eksplisit memang mengamanatkan tujuan mulia ini memacu produktivitas ekonomi supaya taraf hidup rakyat banyak bisa meningkat. Lanjut ke bagian kedua, perspektif doktrin sarjana hukum. Mari kita dengarkan apa kata para ahli. Kita nggak mungkin membedah hukum perbankan tanpa merujuk pada literatur otoritatif. Ada pandangan menarik dari Hermansyah yang bukunya sering banget jadi kitab wajib para akademisi. Beliau memberikan tinjauan yang sangat mendalam soal tata kelola kelembagaan dan operasional bank pasca amandemen tahun 1998. Perspektif ini jadi semacam jangkar buat kita, bahwa untuk jadi lembaga yang sehat, bank butuh tata kelola hukum yang super rigid dan terstruktur. Tapi tenang, hukum perbankan kita juga nggak kaku-kaku amat. Keunggulannya justru ada pada fleksibilitasnya. Sarjana hukum terkemuka lainnya, Bapak Muhammad Syafi'i Antonio, menyoroti pentingnya integrasi prinsip-prinsip syariah. Ini membuktikan kalau kerangka hukum kita juga memayungi operasional berbasis syariah yang mengedepankan keadilan ekonomi. Buat Anda para calon praktisi hukum, menguasai dua sistem ini, konvensional dan syariah, pasti bakal jadi nilai plus yang luar biasa. Masuk ke bagian ketiga, landasan undang-undang dan KUH Perdata atau hierarki legalitas bank. Nah, ini bagian yang menurut saya paling menarik, dualisme hukum. Hubungan antara bank dan Anda sebagai nasabah itu diatur dalam ranah hukum privat atau KUH Perdata. Intinya sih ini kontrak yang dibangun atas dasar rasa saling percaya. Tapi ingat, operasional si bank ini dikawal sangat ketat oleh hukum publik, yaitu Undang-Undang Perbankan. Sifat hukumnya memaksa, artinya bank nggak bisa cuma bikin kesepakatan perdata seenaknya. Mereka harus dan wajib tunduk sama aturan negara demi melindungi keamanan masyarakat luas. Biar lebih nempel di kepala, ini dia dasar-dasar hukum utama yang wajib kita pahami. Pertama, Undang-Undang Perbankan sebagai payung besar. Kedua, KUH Perdata yang mengatur soal perjanjiannya. Dan yang paling mutakhir, ada Undang-Undang P2SK tahun 2023. Aturan baru ini tegas banget, melarang siapapun untuk mengumpulkan dana dari masyarakat tanpa izin resmi. Ini benar-benar mengunci legalitas perbankan di tengah sektor keuangan yang makin dinamis. Sekarang kita beralih ke bagian keempat, asas operasional perbankan, kepatuhan hukum dalam praktek. Dalam prakteknya, manajemen bank itu nggak punya ruang untuk kompromi ya. Mereka terikat mutlak pada 4 asas ini. Pertama, asas demokrasi ekonomi yang bernafaskan Pancasila. Kedua, asas kepercayaan, di mana seluruh bisnis harus berlandaskan iktikat baik. Ketiga, asas kerahasiaan, ini semacam garansi kalau data keuangan nasabah itu absolut aman. Dan yang terakhir yang memayungi semuanya adalah asas kehati-hatian. Saya mau garis bawahi soal prinsip kepercayaan alias fiduciary dan prinsip kehati-hatian atau prudence ini. Keduanya bukan cuma anjuran moral belaka, ini adalah mandat undang-undang loh, nyawanya intermediasi ada di sini.
Kalau bank sampai berani melanggar dan bertindak ceroboh, sanksinya berat banget. Mulai dari teguran keras sampai pencabutan izin usaha secara permanen. Lalu siapa wasitnya yang mengawasi asas-asas super ketat ini? Ya, betul, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. OJK ini punya peran krusial banget buat menuntut kepatuhan bank, mengawasi manajemen risikonya, dan memastikan kalau semua laporan disampaikan secara transparan dan jujur kepada publik. Akhirnya kita sampai di bagian kelima, referensi dan daftar pustaka sebagai validasi akademis kita. Sebagai pembelajar yang kritis, sangat penting untuk rajin-rajin merujuk ke sumber aslinya. Materi yang kita bahas hari ini diambil dari literatur karya Hermansyah, pemikiran Bapak M. Syafi'i Antonio soal bank syariah, dan pastinya produk-produk perundang-undangan seperti UU Perbankan, KUH Perdata, dan UU P2SK. Sangat disarankan buat Anda untuk mendalami literatur-literatur ini setelah sesi kita selesai. Nah, sebelum berpisah, saya cuma mau mengingatkan lagi bahwa modul ini memang sengaja didesain sebagai media pengajaran interaktif. Harapan saya materi ini bisa terus diakses, dipelajari, dan jadi referensi utama bagi teman-teman mahasiswa dan para pembelajar hukum secara online, dimanapun Anda berada. Dan sebagai penutup, saya punya satu tantangan analitis untuk dibawa ke ruang-ruang diskusi Anda. Coba pikirkan ini. Bagaimana sih sebenarnya hukum perbankan modern kita menyeimbangkan tarik ulur antara kepercayaan privat dalam kontrak perdata di KUH Perdata dengan mandat hukum publik yang super ketat di Undang-Undang Perbankan? Silakan obrolkan pertanyaan ini di forum seminar hukum Anda ya. Terima kasih sudah menyimak sesi akademis kita kali ini. Tetap semangat belajar hukum dan sampai jumpa.